Syahrini tak kunjung hamil, istri Reino Barak posting ceramah Ustadz Adi Hidayat. Pernikahan Syahrini dan Reino Barak tak terasa sudah berusia 4 tahun. Meskipun belum dikaruniai buah hati, tapi mereka tetap sering tampil harmonis. Belum juga dianugerahi buah hati, penyanyi Syahrini mengunggah ceramah Ustadz Adi Hidayat perihal memiliki anak. Sudah hampir 4 tahun menikah dengan Reino Barak, sampai saat ini Inces belum juga dianugerahi buah hati. Meski demikian, keduanya masih terus berusaha agar segera memiliki keturunan. Apalagi kini usia Syahrini dan Reino Barak sudah memasuk kepala 4. Doa dan harapan pun terus mengalir untuk Syahrini dan Reino Barak agar keduanya segera diberikan momongan. Segenap upaya pun telah dilakukan Inces dan Reino Barak sebagai ikhtiar untuk memiliki buah hati. Belum juga mengumumkan perihal kabar kehamilan. Lewat akun Instagram pribadinya Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023, Inces tiba menyinggung soal ikhtiarnya memiliki buah hati bersama Reino Barak. Kakak Syahrini itu memposting ceramah dari Ustadz Adi Hidayat perihal kepercayaan memiliki buah hati. Kalau ada yang mengatakan misalnya kita berumah tangga ya gak harus punya anak. Kita tinggal menanyakan saja sebetulnya Anda itu lahir ke dunia tercipta tiba atau dari rahim seorang ibu. Kalau dia jawab dari rahim seorang ibu misalnya, ibu Anda saja tidak pernah terfikirkan untuk tidak memiliki Anda. Apakah Anda pernah terfikir untuk tidak memiliki ibu? Ucap Ustadz Adi Hidayat. Dalam ceramah yang dibagikan Inces, Ustadz Adi Hidayat menyinggung soal ketetapan Allah memberikan keturunan bagi yang dikehendakinya. Jadi kita tidak bisa menolak sebuah fitrah karena hak untuk memberikan keturunan itu adalah hak prerogatif Allah. Bagaimanapun berikhtiarnya itu tidak mudah. Kadang ada yang ingin punya keturunan. Allah berikan misalnya sesuai kemampuan dia terlihat lambat padahal ada hikmah di baliknya, tambah Ustadz Adi lagi. Seoalak mengerti betul dengan maksud ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, Inces pun mengucap rasa syukurnya menjadi seorang muslim. Masya Allah proud to be a Muslim, tulis Inces. Walau belum memiliki anak, kondisi rumah tangga Syahrini dan Reino Barak berjalan dengan begitu harmonis. Inces bahkan rela meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang penyanyi agar bisa terus mendampingi Reino Barak. Keduanya pun tak segan untuk menunjukkan kemesraan mereka melalui media sosial. Kewajiban orang tua pada anak dalam Islam. Keluarga merupakan madrasah, sekolah, pertama dan utama bagi anak-anak yang dilahirkan. Orang tua merupakan guru, pendidik, dan role model yang pertama dan utama bagi anaknya. Kualitas pengasuhan sangat menentukan kualitas generasi penerus yang dilahirkan oleh satu keluarga. Sekretaris Dinas Syariat Islam DSI Aceh Ustaz Muhibutibri SAG akan menyampaikan kewajiban orang tua terhadap anak dalam khutbah Jumat di Masjid Al-Munawarah Atek. Simpang 3, Aceh Besar, tanggal 20 Januari tahun 2023, bertepatan dengan 27 Jumadil akhir 1444 H. Menurut Muhibutibri, mengutip satu tulisan Abdul Muid Badrun, pada akhirnya anak juga akan menentukan nasib bangsa pada masa mendatang. Bukan hanya anak yang harus memenuhi kewajibannya kepada orang tua, melainkan kewajiban orang tua terhadap anak pun harus dipenuhi. Dalam Islam, anak sesungguhnya merupakan titipan dan berhak mendapatkan haknya dari kedua orang tua, ujar dia. Dikatakannya, segala perilaku anak selama di dunia adalah tanggung jawab orang tuanya. Termasuk mendidik dan mengasihi seorang anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Dengan demikian, memberikan pengetahuan agama terhadap anak, merawat dan memberikan kasih sayang juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Muhibutibri menguraikan setidaknya ada 8 kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Pertama, memberi nama yang baik.
Hal itu sebagaimana sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian. Maka perbaguslah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, memberi anak ASI, air susu ibu. Hal ini pun sudah tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Tidak diragukan lagi kalau ASI adalah makanan pertama bayi yang besar manfaatnya. Termasuk mendidik dan mengasihi seorang anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Dengan demikian, memberikan pengetahuan agama terhadap anak, merawat dan memberikan kasih sayang juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Muhibu Tibri menguraikan setidaknya ada 8 kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Pertama, memberi nama yang baik. Hal itu sebagaimana sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian. Maka perbaguslah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, memberi anak ASI, air susu ibu. Hal ini pun sudah tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Tidak diragukan lagi kalau ASI adalah makanan pertama bayi yang besar manfaatnya. Ketiga, mendidik anak dengan baik. Pendidikan untuk anak inilah hal yang paling penting dan utama harus diberikan pada anak. Termasuk pendidikan mengenai agama dan akhlak-akhlak yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik. Hadis riwayat Baihaqi. Keempat, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan anak meneladan Al-Quran adalah kewajiban orang tua. Sesuai hadis Rasul yang diriwayatkan sahabat Ali radhiyallahu anhu yang artinya, ajarkanlah 3 hal kepada anak-anak kalian, yakni mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Kelima, bersikap adil kepada anak-anaknya. Jangan ada yang dibeda-bedakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sampai berwasiat dan mengulangnya hingga 3 kali, yang artinya, adillah kepada anakmu, adillah kepada anakmu, adillah kepada anakmu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Keenam, memberi nafkah dan makanan yang halal. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang artinya, baguskanlah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Ketujuh, menikahkan dengan calon suami istri yang baik. Quran Surat An-Nur 32. Kedelapan, mendidik dengan kasih sayang tanpa memarahinya. Quran Surat At-Takhabun 14-15. Semoga 8 kewajiban ini menjadi perhatian utama para orang tua di Aceh. Terutama bagi mereka yang akan menjadi orang tua setelah menikah tentunya. Pungkas Muhibu Tibri.